hadir. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 2, marilah kita mulai kegiatan FGD kedua kita hari ini. Yang terhormat, Bruder Albertus Suwarto. Pak, mau Ya, info. ya, Siang ini ya juga benar. dihadiri dari sekolah-sekolah yang tidak diintervensi. Oh ya, Seperti Jakarta nih yang muncul Jakarta. oh ya ya. SMP Ya, Jogja, Jakarta, lalu Ijen, Jogja itu Mijen. Mijen, ini Bu Agatha tadi kayaknya J kelihatan. sudah. Bapak Eka Wahyu, Terus Jogja, Yogyakarta ya. Jogja sudah hadir, Jakarta hadir, Jogja. Ijen Oh iya, hadir. ini Jogja sudah. Ya, 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 yang baik. Dominico yang harusnya ikut pagi, ikut sore ini. Oh ya, ya, ya. Ini Baik, Buder. SMPPL Dominico sepertinya belum hadir. Belum, oke. Ya. dengan tuh Pak. Setiap hari hadir, Pak. J. Marilah kita mulai kegiatan kita hari ini, Bruder Bapak Ibu, sembari menunggu Bruder Bapak Ibu yang lain yang belum hadir dari SMPPL Wedi dan Dominico Savio. Yang terhormat, Bruder Albertus Suwarto FIC, Bapak Heri, Mas Hendi sebagai narasumber, yang kami hormati para bruder, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir di ruang virtual ini. Selamat sore, berkah dalam, damai Kristus selalu beserta kita. Dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Tak lupa, kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk kita semua. Semoga pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, kita semua semakin terus semangat bergerak memulihkan pendidikan kita. Tentunya melalui POP ini kita semua diajak untuk dibentuk dan dibentuk, harapannya kita semua bisa menggali nilai-nilai serta keutamaan dari sekolah kita masing-masing sehingga kita semua bisa menjadi pendidik yang semakin berdaya guna dan berdaya ubah, terutama bagi sekolah-sekolah yang bernaung dari Yayasan Pangudi Luhur. Mohon izin memperkenalkan diri, Bruder Bapak Ibu, saya Henry, panitia POP sekaligus saya sebagai pengajar juga di SMP PL Dominico Savio. Baik, ini saya ucapkan selamat datang juga kepada Bruder Martin, sepertinya ini tadi bergabung. Tetapi kok keluar lagi ini Bruder Martin. Baik. Marilah Bruder Bapak Ibu kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya Bapak Eka dari SMP PL 1 Jogja untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Ya, Mbak. Oke. Bruder, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Baik, Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami, Bruder Bapak Ibu Guru, dapat berkumpul di forum ini untuk membicarakan FGD berkaitan dengan POP YPL. Berkatilah semoga FGD pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Eka yang sudah memimpin doa. Sami-sami, Pak. Ya. Selamat datang kepada Bruder Martin selaku Ketua Pengurus Yayasan yang siang hari ini bergabung di ruang virtual ini. Marilah kita mengikuti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati.
Baik, sebelum melangkah ke sesi yang pertama, kami mengingatkan kepada Bruder Bapak Ibu untuk berkenan mengisi daftar hadir yang akan kami share di kolom chat. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat Bruder Martinus Dehandoko selaku Ketua Pengurus Yayasan Pangudi Luhur untuk memberikan kata-kata sambutan, pesan-pesan maupun arahan kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bruder Martin, kami persilakan menggunakan waktu dan ruang yang telah disediakan. Baik, terima kasih Pak Eka. Para bruder dan Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, serta Wakil Kepala Sekolah Pangudi Luhur yang tergabung dalam forum group discussion untuk sore hari ini, saya ucapkan selamat siang dan salam jumpa, juga salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita berkumpul bersama lagi dalam kaitan dengan program organisasi penggerak. Sore hari ini saya dengar sekolah-sekolah SMP yang tidak menjadi sasaran langsung dari POP pun juga ikut bergabung. Saya senang bahwa semua sekolah SMP Pangudi Luhur, baik yang menjadi sasaran langsung dari POP maupun yang tidak menjadi sasaran langsung karena tidak ada MOU dengan dinas setempat, kita tetap berkumpul bersama-sama. Mengapa demikian? Karena POP tujuannya adalah sangat jelas dan sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Kita sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru Pangudi Luhur, demikian juga pengurus Yayasan Pangudi Luhur, ada atau tidak ada POP, kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ini sudah menjadi tekad kita, orang-orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sekolah-sekolah di Pangudi Luhur. Maka visi Yayasan Pangudi Luhur adalah menjadi penyelenggara pendidikan yang unggul. Maka kita semua, ada POP atau tidak ada POP, kita mengupayakan terus-menerus agar kualitas pendidikan kita unggul. Unggul artinya lebih baik daripada pada umumnya. Ya. Syukur-syukur unggul artinya lebih baik dari yang lain-lain. Itu menjadi visi Yayasan Pangudi Luhur dan menjadi tekad kita bersama. Kali ini kebetulan kita ada kepercayaan dari pemerintah bahwa Yayasan Pangudi Luhur diharapkan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira ini merupakan peluang yang sangat baik bagi kita untuk menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya demi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Yayasan Pangudi Luhur. Maka dari itu, saya berharap Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan staf, semua guru lingkungan Yayasan Pangudi Luhur hendaknya menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk supaya sekolah kita semakin berkualitas, semakin meningkat. Pada forum group discussion tahap pertama yang lalu, kita sudah dilatih dan kita sudah diminta untuk
menyusun naskah akademik yang menjadi landasan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan kita. Dan naskah akademik itu berisi nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai yang akan kita pakai sebagai fondasi, sebagai latar belakang untuk mengembangkan sekolah kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, katanya mau meningkatkan mutu pendidikan. Kok yang kita bicarakan nilai-nilai, yang kita bicarakan masalah budaya setempat, yang kita bicarakan masalah kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku yang ada di unit kerja dan di masyarakat setempat. Apa kaitannya dengan kualitas pendidikan kita? Mungkin ada yang bertanya-tanya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita ini seperti mau membangun gedung yang megah. Kalau kita mau membangun gedung yang besar dan megah dan tinggi, maka kita harus meletakkan fondasi yang sangat kuat, yang sangat solid. Kalau fondasinya tidak kuat, fondasinya tidak solid, fondasinya kurang meyakinkan, maka juga bangunan yang akan ada di atasnya akan mudah runtuh. Oleh sebab itu, kita sekarang ini dalam tahap membangun fondasi pendidikan yang akan kita kembangkan. Oleh sebab itu, barangkali para bruder, Bapak Ibu sekalian, merasa apa ini ya? Kok yang kita bicarakan malah nilai-nilai, malah kebudayaan, malah kearifan lokal, malah mungkin santo pelindung, mungkin masalah kebiasaan-kebiasaan setempat, tradisi-tradisi setempat, apa ini? Ya. Jadi kita saat ini baru dalam proses awal pembangunan kualitas pendidikan kita. Proses ini akan berlangsung terus sampai tahun 23 POP ini. Maka kalau kita mau membangun kualitas pendidikan yang baik, kita mulai dari awal. Supaya kita sebagai guru dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu mengerti bagaimana tahap-tahap pembangunan suatu pendidikan itu. Maka mungkin ya ada barangkali para bruder, Bapak Ibu yang kurang sabar, ya, barangkali ingin cepat-cepat langsung kepada materi tentang kualitas pendidikan. Langsung mau seolah-olah kalau kita membangun gedung, langsung mau pasang menara tanpa membangun fondasi-fondasi yang kuat lebih dulu. Ini tidak kita lakukan pada proses sekarang ini. Maka Bapak Ibu, para bruder sekalian, kami berharap Bapak Ibu, para bruder mengikuti tahap-tahap pembangunan kualitas pendidikan ini sejak awal, bertahap. Dengan mengikuti diklat dan mengikuti forum group discussion tahap demi tahap ini, akhirnya nanti kita akan mencapai tahap akhir, yaitu kualitas pendidikan yang kita harapkan bersama. Oleh sebab itu, saya berharap Bapak Ibu, para bruder semuanya, kita mengikuti dengan sabar
dan kita bertekun mengikuti tahap demi tahap ini dengan berpartisipasi aktif, sehingga seluruh proses pembangunan pendidikan ini kita ketahui secara dari detail per detail sampai akhir. Situasi sekolah masing-masing berbeda-beda, oleh sebab itu landasan filosofi, landasan nilai, landasan visi pendidikan yang kita bangun juga bisa berbeda-beda. Tetapi semua dengan tujuan yang sama, yaitu membangun bangunan pendidikan yang terbaik untuk sekolah kita masing-masing. Mengingat proses ini akan berjalan terus dan makan waktu yang berkelanjutan, harapan saya, para bruder Bapak Ibu, bertekun, sabar, terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan ini, sehingga akhirnya nanti pada saatnya kita akan bersukaria jika melihat hasilnya itu nyata dan memuaskan seperti yang kita harapkan. Kalau saya melihat dari yayasan-yayasan konsorsium, anggota konsorsium yang bergabung dengan kita, mereka begitu antusias, mereka begitu senang dengan proses ini, karena barangkali bagi mereka jarang-jarang mendapatkan pembinaan seperti ini. Nah, kita, Yayasan Pangudi-Luhur sebagai ketua konsorsium, Yayasan Pangudi-Luhur sebagai pengusul proposal POP ini, kami berharap kita sungguh-sungguh bergerak secara aktif, secara bersama-sama, dan penuh semangat untuk mensukseskan program ini, sehingga nanti hasilnya akan memuaskan bagi kita bersama-sama. Jangan sampai kita sebagai ketua konsorsium justru nanti hasilnya kurang memuaskan. Sedangkan yang lain-lain anggota konsorsium memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik sehingga hasilnya sangat memuaskan. Mudah-mudahan semua ya, dari sekolah-sekolah anggota konsorsium semua menghasilkan perkembangan yang memuaskan sehingga kita akhirnya dapat berbangga dengan sekolah-sekolah kita, karena sekolah kita mutunya meningkat dan dampak berikutnya adalah masyarakat semakin mempercayai sekolah kita dan sekolah kita makin menjadi sasaran dan kepercayaan masyarakat. Itu yang kami harapkan, para bruder, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan siapa saja yang mengikuti program ini dan yang akan melaksanakan program ini, mari kita bersabar mengikuti proses ini tahap demi tahap dengan tekun dan terlibat aktif serta bersemangat untuk melaksanakan proses ini, sehingga harapan kita bersama-sama dapat akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah Pangudi-Luhur seperti harapan kita semua. Saya berterima kasih kepada para bruder, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang sudah merelakan dan menyediakan diri, waktu dan tenaganya untuk mengikuti proses ini dengan baik dan dengan tekun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim, panitia, kepada para narasumber yang bersedia untuk membimbing, melatih, dan juga mengarahkan proses ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira kita bersama-sama diharapkan untuk saling membantu, saling
tolong menolong karena tujuan kita sama, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah Pangudi Luhur. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat dalam proses ini, dan semoga usaha kita berhasil dan diberkati Tuhan untuk seluruh kemaslahatan masyarakat dan orang-orang yang kita layani. Sekian saja, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Eko Wahyu. Terima kasih. Terima kasih atas peneguhan dari Bruder Martin. Semoga semakin menguatkan kita untuk membangun kualitas pendidikan yang kita harapkan. Baik, untuk selanjutnya, Bruder Bapak Ibu, kepada yang terhormat Bapak Anselmus A.K. Prasetya selaku moderator untuk memandu kegiatan FGD kita sore ini. Waktu dan ruang virtual kami persilakan kepada Bapak A.K. Oke, terima kasih Pak Henry, waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bruder Martin, Ketua Yayasan Pangudi Luhur, Bruder Warto, Mas Heri, Mas Hendi, dan Pak Heri selaku narasumber, dan juga Bruder Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang hadir di ruang virtual ini. Selamat sore berkah. Selamat sore berkah dalam. Baik, saya akan membuka FGD ini kita dengan sebuah pantun. Beli sayur kangkung 3 kebat, sampai rumah malah kelinci yang babat. Guru hebat melahirkan siswa hebat menjadikan bangsa yang hebat. Selamat Hari Guru, Bruder Bapak Ibu. Semoga kita lebih bisa melayani anak didik kita menjadi anak didik yang sesuai dengan harapan lulusan kita masing-masing, dan juga sesuai dengan harapan profil peserta Pancasila. Baik, tadi sudah diteguhkan dalam satu Pak Aka, Bruder Martin, kayaknya ada yang kelupaan tadi, Der, yang hasilnya dikumpulkan sebelum iya. Atau ya, Der ya? Bruder. Naskah akademiknya, Bruder. Monggo. Oke. Ya. Baik, tadi kelupaan, Bapak Ibu, para bruder, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah di unit kerja masing-masing telah melalui proses menyusun naskah akademik sebagai landasan penyusunan kurikulum dan seterusnya. Nah, kami berharap naskah akademik yang disusun oleh unit-unit, oleh sekolah-sekolah, dikirim ke Yayasan Pangudi Luhur Pusat, supaya kami dapat juga mengerti, dan kalau perlu nanti kami juga dapat memberikan pengarahan di sana-sini jika diperlukan. Sebelum libur Natal, kami harap naskah akademik sudah terkirim ke kantor Yayasan Pangudi Luhur Pusat. Untuk selanjutnya nanti kami tindak lanjuti untuk kami lihat, dan jika perlu nanti kami berikan pengarahan di sana-sini. Terima kasih. Termasuk sekolah non-intervensi ya, Der ya? Ya, semuanya. Ya. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bruder Martin dan juga Bruder Warto mengingatkan kita semua. Bruder Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bruder Martin bahwa hari ini dan beberapa waktu lalu kita merancang dan membuat fondasi, karena kita akan membentuk suatu bangunan yang tinggi, bangunan yang megah, yaitu sekolah Pangudi Luhur, maka perlu fondasi yang harus kuat. Nah, fondasi itu nanti kita akan lebih dalam lagi di dalam FGD hari ini dan berikutnya. Lalu untuk agenda hari ini, Bapak Ibu, kita masih melihat kembali naskah akademik yang sudah kita buat. Nanti Bapak Ibu bisa mensaringkan, tidak usah panjang lebar, ambil saja poin-poinnya. Nanti waktunya tidak banyak karena hari ini rame, saya senang rame karena banyak sekolah juga yang ikut, sehingga mewarnai dinamika kita hari ini. Nanti kurang lebih sekitar 10 menit saja setiap sekolah, dimulai dari urutannya sesuai dengan undangan saja, karena saya tidak sempat mengundi hari ini, maka sesuai dengan undangan saja, terus mulai dari Ganti Warno sampai nanti ditambah dengan SMP Dominico Savio.
Nah, hari ini nanti akan ditambah dengan kalau waktunya ada, kalau saya kira masih ada dengan sekolah-sekolah yang di luar intervensi juga bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Hari ini nanti kita akan seperti itu formatnya. Nanti setelah semua menyampaikan, baru nanti akan ditanggapi oleh narasumber, Bu Derwarto, Mas Hendy, dan Pak Heri, yang nanti juga di Hari Guru ini ada hadiah yang luar biasa dari Pak Heri. Nanti bisa kita lihat bersama-sama untuk membuat suatu kurikulum unggul di sekolah kita masing-masing, berlandaskan atau dilandasi dengan core value naskah akademik yang sudah kita buat hingga saat ini. Saya kira itu saja sedikit pengantar dari saya, Buder Bapak Ibu. Kita akan mulai sharing saja, nanti waktunya maksimal 10 menit untuk menyampaikan. Boleh share screen di sini, sudah bisa langsung melakukan itu. Kemudian nanti kalau waktunya sudah mau habis, mohon maaf, nanti saya akan ingatkan supaya tidak terlalu lama begitu, sehingga semua sekolah akan kita dengarkan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, itu Buder Bapak Ibu, kita akan mulai saja untuk sharing kita pada FGD hari ini. Kita mulai dari SMP Pangudi Luhur Gantiwarno. Monggo kepada yang mewakili, karena Ibu Kepala Sekolahnya sepertinya berhalangan karena ada pertemuan offline terkait dengan CKS. Monggo Ibu, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Aka untuk waktunya. Selamat sore, Bruder Bapak Ibu. Sore Bu. Oke. Sebelumnya kami mohon maaf karena hari ini Ibu Kepala Sekolah kami sedang mengikuti untuk penutupan diklat CKS, sehingga kami yang mewakili nanti saya dengan Bu Marta. Selama 1 minggu ini kami melengkapi yang kemarin direvisi. Sebelumnya mohon izin untuk share screen dulu, Bruder Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bruder Bapak Ibu semua? Ampun Bu ya. Oke, baik. Kemarin untuk revisi dari naskah akademik dari SMP Pangudi Luhur Gantiwarno itu yang pertama mengenai catatan kaki dari sejarah Klaten maupun sejarah dari sekolah dan juga sejarah dari Santo Pelindung. Nah, untuk catatan kaki kami sudah mulai sedikit-sedikit untuk memberi beberapa catatan kaki dari naskah akademik kami. Kemudian ini langsung saja. Kemudian ini dari sekolah. Kemudian untuk sejarah Santo Pius juga sama, kami sudah mulai sedikit-sedikit memberikan catatan kaki di naskah akademik kami. Oke, ini langsung saja. Saya percepat ya. Ini masih Pak. Nah, kemudian untuk nilai-nilai dari Santo Pius kemarin juga sudah kami sharingkan ke Bruder Bapak Ibu. Langsung saja. Kemudian untuk budaya lokal juga sama, sudah kami sharingkan kemarin. Nah, ini yang akan kami presentasikan adalah kemarin kami disuruh untuk mendeskripsikan nilai-nilai dari SMP Pangudi Luhur Gantiwarno. Nah, nilai ini yang pertama adalah nilai prestasi. Nah, nilai prestasi ini seperti ini yang kami buat. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Kemudian untuk kegiatan prestasi ini, setiap ada kegiatan perlombaan SMP Pangudi Luhur Gantiwarno selalu berpartisipasi dalam mengikuti lomba, baik itu masih dalam kecamatan maupun yang nasional. Nah, kemudian yang kedua untuk disiplin. Disiplin itu merupakan perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Para siswa SMP Pangudi Luhur Gantiwarno dididik untuk menjadi siswa yang memiliki karakter, salah satunya disiplin. Dengan disiplin, maka siswa akan menjalani hidup yang baik dan teratur dalam berbagai hal. Kemudian yang ketiga adalah santun. Santun di sini memiliki makna halus dan baik budi, yaitu budi bahasanya dan tingkah lakunya, serta menaruh rasa belas kasih atau suka menolong.
Di sini para siswa SMP Pangudilur Gantiwarno memiliki sikap santun baik terhadap teman, terhadap guru karyawan maupun terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah saling mengasihi. Saling mengasihi ini adalah identitas diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian untuk para siswa SMP Pangudilur Gantiwarno diharapkan dapat memiliki rasa saling mengasihi baik terhadap teman, guru, karyawan, serta orang tua masing-masing, sehingga siswa tersebut akan memiliki karakter yang baik. Kemudian nilai dari sekolah kami yang kelima ada kepedulian. Nah, kepedulian ini adalah sikap keberpihakan diri sendiri untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang ada di sekitarnya. Di sini para siswa SMP Pangudilur Gantiwarno memiliki rasa kepedulian yang tinggi, di mana setiap ada siswa yang mengalami permasalahan, maka siswa yang lain akan membantu. Dan yang nomor 6 ini adalah memiliki rasa handar beni. Handar beni ini maksudnya dalam bahasa Jawa artinya ikut memiliki, ikut mempertahankan, dan ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Jadi para siswa SMP Pangudilur Gantiwarno diharapkan memiliki rasa handar beni terhadap sekolah dengan salah satunya menciptakan suasana sekolah yang nyaman, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Kemudian kami juga menjabarkan untuk budaya lokal yang ada di SMP Pangudilur Gantiwarno, yaitu mengenai kerawitan. Kerawitan ini merupakan salah satu kegiatan ekstra yang ada di SMP Pangudilur Gantiwarno, di mana ekstra ini sangat digemari oleh para siswa. Dan setiap ada agenda-agenda atau acara besar, pasti selalu ditampilkan untuk ekstra karawitan. Yang kedua, Bujang Ganong. Bujang Ganong ini menggambarkan sosok patih muda, di mana sosok ini bagian dari reog Ponorogo yang memiliki topeng dengan wajah raksasa. Nah, ini di tarian Bujang Ganong ini diperagakan oleh 2 orang yang nanti mereka akan ya tidak ada diskusi, tetapi dengan gerakan tarian-tarian yang umumnya itu mereka akan menampilkan sesuatu yang lucu, sehingga nanti akan ada beberapa anak-anak yang memerankannya itu karena ya tadi kelucuannya, sehingga sangat digemari oleh masyarakat sekitar Pangudilur Gantiwarno. Kemudian yang ketiga itu adalah gedruk. Nah, gedruk ini dengan gerakan yang sama dengan tangan dan kaki yang kompak. Sama seperti Bujang Ganong, gedruk juga tarian yang sangat digemari oleh masyarakat di sekitar Gantiwarno, dan selalu kami tampilkan jika ada acara-acara besar seperti perayaan Natal, kemudian open house, dan sebagainya. Kemudian yang 4 adalah tari tradisional, di mana tari ini juga merupakan salah satu kegiatan ekstra yang ada di SMP Pangudilur Gantiwarno, sehingga peminatnya tari ini cukup banyak. Dan tradisi yang terakhir adalah sadranan atau biasa disebut ruah rasul, di mana sadranan ini sangat kental di kalangan masyarakat sekitar Pangudilur Gantiwarno dan dilaksanakan setiap setahun sekali sebelum melaksanakan puasa. Kemudian kami lanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kemarin secara teori profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini langsung saja bahwa penerapannya di Pangudilur Gantiwarno. Misalnya, dalam kegiatan kerohanian diwujudkan dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan gereja. Contohnya ada pelaksanaan Jumat pertama, kemudian ada misa pelajar, kemudian ada ziarah, dan juga ibadat-ibadat lain. Serta untuk yang siswa yang beragama Muslim, akan diadakan kegiatan-kegiatan seperti buka bersama maupun sholat duha. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, ini teorinya seperti yang sudah kami utarakan kemarin. Penerapannya di SMP Pangudilur Gantiwarno yaitu dengan nguri-uri kebudayaan setempat, ekstrakurikuler yang diadakan yang berhubungan dengan budaya lokal, seperti tari tradisional, jadilan, kemudian gedruk, dan kerawitan yang bertujuan untuk melestarikan budaya setempat. Nah, di sini kami selalu mengadakan gelar budaya yang selalu diikuti oleh siswa-siswi untuk menampilkan kreativitasnya. Yang ketiga, gotong royong, penerapannya dengan sekolah kami. Nah, ini dengan kegiatan piket kelas, kemudian setiap hari Jumat diadakan Jumat bersih dan juga Jumat sehat, yang di mana nanti para siswa-siswi akan dilatih untuk bergotong royong, merawat lingkungan sekolah, dan juga untuk menjaga kesehatan diri.
Kemudian yang 4, mandiri, penerapannya di dalam sekolah kami, yaitu proses pembelajaran kami mengutamakan kemandirian dan kejujuran dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun soal-soal yang diberikan. Meskipun kami tergolong sekolah pinggir, tetapi semangat anak-anak kami untuk meraih masa depan sangat tinggi dalam berkompetisi. Yang kelima, bernalar kritis. Penerapannya yaitu kegiatan ini dilakukan dengan saat diskusi pembelajaran, kemudian diskusi mencari sumber belajar, dan juga mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Dan yang terakhir, untuk kreatif, yaitu penerapannya di sekolah kami. Kreatif merupakan ciri dari SMP Pangudulur Ganti Warna, diwujudkan dengan pengembangan bakat peserta didik. Oleh karena itu, sekolah memfasilitasi dengan ekstrakurikuler yang di mana menyalurkan bakat-bakat para siswa kami. Kemudian selain itu, para pendidik juga dalam pembelajaran selalu menerapkan metode yang bervariasi dan kreatif agar peserta didik mudah dalam menerima pembelajaran. Kemudian kami lanjutkan. Oke. Nah, untuk core value kemarin sudah kami utarakan, dan visi misi juga sudah. Visi misi sudah. Slogan itu santun dalam perilaku, unggul dalam prestasi, dan ini tambahan dari kami mengenai moto sekolah kami, yaitu salam 3 jari, setia dan peduli, di mana memiliki makna kesetiaan dan kepedulian kita sebagai tenaga pendidik dan karyawan SMP Pangudulur dalam melayani para siswa dan orang tua siswa dengan sepenuh hati. Selain itu juga wujud kesetiaan dan kepedulian kami, kepedulian peserta didik kami dengan sesamanya. Baik, seperti itu Bruder Bapak Ibu Guru yang bisa kami sampaikan dari sekolah kami. Mohon jika nanti ada masukan atau kritik saran kami persilakan. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Tia. Salam 3 jarinya. Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya, Bruder Bapak Ibu. Kita langsung saja ke SMP Giriwoyo. Monggo Pak Koko, saya persilahkan waktu dan tempat di virtual ini. Terima kasih Pak Aka, Bapak Ibu semuanya, selamat sore berkah dalam. Kalau pertemuan terakhir kemarin kami melaporkan draft kami baru 10%, maka sekarang ini kami sudah mencapai 80%. Wah, hebat ya Pak. Biasa Pak. Di waktu yang ada kami gunakan untuk melakukan wawancara, menggali materi kepada pendiri sekolah. Kebetulan puji Tuhan masih sugeng, jadi bisa ketemu. Kemudian dengan tokoh masyarakat untuk menggali budaya sekolah, tadi dengan pendiri sekolah dan beberapa guru senior yang sudah pensiun itu sejarah sekolah. Kemudian untuk tokoh masyarakat kami menggali budaya masyarakat setempat. Lalu juga belajar dari keutamaan Vincentius dan keutamaan Bernardus. Nah, karena waktunya hanya 10 menit, maka saya akan mengambil satu contoh yang yang kami kerjakan. Mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan nggak lupa kemarin. Nah ini. Bisa Pak. Nah, ampun nggih. Wah, mohon cari Pak dengan langsung jos. Sekali sudah bisa. Monggo. Terima kasih. Jadi ini pendahuluan sudah sampai, akan saya ambil refleksi kami tentang 10 keutamaan Bruder Bernardus. Nah, sebentar supaya nggak hilang. Baik, Bapak Ibu. Pertama, semangat atau keutamaan rendah hati kami ambil dari buku Petunjuk bagi Pemimpin Kongregasi FIC. Bruder Bernardus mengendaki agar pemimpin berlaku rendah hati dan mengabdi semua orang agar memperoleh karunia embun pagi dan seterusnya. Kami terjemahkan dalam sekolah kami, seluruh pendidik SMP Pangudulur Santo Vincentius Giriwoyo adalah pemimpin pembelajaran
Seluruh pendidik harus menghayati nilai keutamaan rendah hati, menanggalkan kesombongan, keinginan menang sendiri, merasa paling benar, dan meremehkan pihak lain, baik sesama pendidik maupun peserta didik, sehingga terjalin hubungan harmonis yang membuat suasana sekolah dan pembelajaran menjadi menggairahkan. Suasana menggairahkan ini akan mendorong semua pribadi untuk terus-menerus belajar bersama-sama dengan bebas. Bebas dari tekanan rasa malu karena keterbatasannya, bebas dari kekhawatiran direndahkan karena ketidakmampuannya, juga bebas mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan tugas masing-masing. Teladan baik. Mengutip Injil Matius bab 5 ayat 15, Bruder Bernardus mengatakan bahwa pemimpin hendaknya memandang dirinya sebagai pelita yang tidak ditempatkan di bawah gantang, melainkan pada tempat yang tinggi pada kaki Dian, agar dilihat oleh semua orang, atau sebagai teladan yang harus diikuti semua orang, dan seterusnya. Nah, merujuk pada petunjuk Bruder Bernardus di atas untuk membangun budaya sekolah yang mendasarkan, yang berdasarkan spiritualitas Allah adalah kasih, tidak ada pilihan lain bagi SMP Pangudulur Giriwoyo kecuali dengan menghayati nilai keutamaan teladan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus terlebih dahulu menghayati spiritualitas Allah adalah kasih dalam seluruh aspek hidupnya agar bisa menjadi teladan baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Seluruh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan teladan baik kepada peserta didik dalam mewujudkan budaya sekolah. Bila itu terjadi, peserta didik akan merasakan kebahagiaan surgawi di sekolah yang tidak mereka dapatkan di tempat manapun. Kebahagiaan yang membebaskan mereka dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan, kebahagiaan yang memungkinkan mereka bebas mengaktualisasikan diri sebagai remaja tanpa khawatir dicap nakal, dan pada akhirnya kebahagiaan yang memungkinkan mereka bebas mengembangkan potensi diri secara maksimal. Mencintai para bruder, yang mutlak harus dimiliki seorang pemimpin untuk membangun rasa hormat dan percaya orang-orang yang dipimpin adalah cinta kasih. Pemimpin yang tidak mencintai akan ditinggalkan orang. Akibatnya, dia tidak akan mengerti kesalahan, kekurangan, dan penyelewengan yang terjadi. Dan seterusnya. Dalam dunia pendidikan, mencintai para bruder dapat dimaknai dengan mencintai sesama. SMP Pangudulur Santo Vincentius Giriwoyo sepakat mewujudkan spiritualitas Allah adalah kasih dalam bentuk mencintai sesama. Sesama yang dimaksud adalah seluruh warga sekolah dan stakeholder. Kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidikan hendaknya saling mengasihi sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi mereka. Dengan kasih yang sama, para pendidik mengasihi seluruh peserta didik tanpa kecuali. Cinta yang tegas, teguh namun bijaksana yang membuat peserta didik merasakan perlindungan dan rasa aman. Cinta yang lembut, penuh pengertian dan pengampunan yang membuat peserta didik merasa diterima dan dihargai. Cinta yang membuat peserta didik menemukan bapak dan ibu kedua dalam pribadi para pendidik. Cinta yang membebaskan peserta didik untuk bersimpuh di pangkuan bapak dan ibu kedua saat mereka terpuruk, dicampakkan kehilangan harga diri dan kehilangan harapan. Saleh, menggunakan pertanyaan retoris reflektif, Bruder Bernardus mengingatkan pemimpin akan pentingnya kesalehan. Jika seorang pemimpin yang tidak saleh menangani suatu karya luhur, yaitu memimpin para religius dan membimbing mereka ke kesempurnaan, akhirnya bagaimana hasilnya? Bagaimana mungkin Allah akan memberkati orang yang hendak memimpin dengan kemampuan sendiri? Dan seterusnya. Pertanyaan retoris reflektif Bruder Bernardus itu hendaknya menjadi pertanyaan renungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP Pangudulur Santo Vincentius Giriwoyo ketika melaksanakan tugas pelayanan pendidikan. Nasihat, teguran, peringatan, hukuman, apalagi disertai caci maki hanya akan memperlihatkan pribadi pendidik yang tidak peka, dingin, tidak sabar, cepat tersinggung, dan semenang-menang. Hal-hal yang jelas ditolak peserta didik sehingga tidak berdampak apapun terhadap mereka, kecuali meninggalkan luka hati yang semakin parah. Seorang pemimpin pembelajaran terutama pada saat-saat krusial ketika berhadapan dengan peserta didik yang bodoh, bengal, nakal, kurang ajar, dan sulit diatur, dengan kuasa ilahi pendidik harus terketuk hatinya untuk membebaskan mereka dari kebodohan, kebengalan, kenakalan, dan kekurang ajaran mereka,
sehingga mereka berkembang menjadi pribadi-pribadi cemerlang. Jika pendidik yang telah mempelajari ilmu pendidikan selama 4 tahun setidaknya hanya mampu mendidik anak-anak yang pintar, cerdas, kreatif, dengan berbagai bakat serta patuh dan sopan, apa kelebihannya dibanding dengan orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu pendidikan? Bukankah banyak orang sederhana yang mampu melahirkan anak-anak luar biasa? Yesus Kristus dalam Injil Lukas menggugat hal itu melalui sabdanya. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian saja, apa jasamu? Orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan kalau kalian berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu saja, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat begitu. Sikap bijaksana. Menyitir pernyataan Santo Yakobus, Bruder Bernardus mengatakan bahwa kebijakan adalah rahmat Allah yang harus dimohon dalam doa dan dilatih dalam suasana doa. Pemimpin kongregasi FIC, betapapun pengalamannya, betapa mahir pun dalam ilmu pengetahuan, tidak boleh hanya mengandalkan kepiawaiannya sendiri. Dalam segala hal yang tidak boleh dilupakan, ia harus lebih dahulu mohon nasihat dan pertolongan kepada Tuhan dan kepada Bunda Perawan yang tak bernoda, pelindung utama kongregasi, dan seterusnya. Merujuk uraian Bruder Bernardus di atas, sikap bijaksana merupakan keutamaan yang penting dimiliki pendidik SMP Panggiluhur. Pendidik memiliki tugas penting membimbing peserta didik menuju kesempurnaan hidup menurut roh Allah. Untuk itu, pendidik harus mampu berkolaborasi dengan peserta didik untuk menemukan bakat dan potensi mereka, memilih metode bimbingan yang tepat untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka secara maksimal. Bersamaan dengan itu, pendidik juga harus membantu peserta didik mengenal kelemahan diri dan kecenderungan-kecenderungan negatif yang menghambat pengembangan bakat dan potensi mereka, serta menawarkan berbagai alternatif yang bisa dipilih peserta didik untuk membebaskan diri dari kelemahan dan kecenderungan negatif tersebut. Agar tugas penting itu bisa dilaksanakan dengan baik, pendidik harus mampu memahami peserta didik, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan lingkungan sosial, sifat-sifat dasar, kecenderungan, bakat, minat, kecerdasan, harapan, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan. Ini bukan pekerjaan mudah. Para pendidik tidak bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Maka berdoa, memohon rahmat kebijaksanaan dari Allah sambil terus-menerus berlatih sangatlah penting. Lembut hati. Ada 2 referensi pertama yang tentu saja dipandang paling penting yang digunakan oleh Bruder Bernardus Hugen untuk menjelaskan perlunya seorang pemimpin memiliki keutamaan lembut hati. Referensi pertama Injil Matius bab 11 ayat 29 sampai 30. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Referensi kedua kitab Bilangan bab 12 ayat 3 yang menyuratkan kebijaksanaan kekal mengangkat Musa, seorang yang lembut hati, untuk memimpin dan membimbing bangsanya yang terpilih. Dan seterusnya. Salah satu aspek penting pendidikan adalah memengaruhi peserta didik agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membuka wawasan mereka akan hal baik dan buruk, serta menunjukkan berbagai alternatif nilai sambil mendorong mereka untuk memilih alternatif nilai yang membebaskan mereka untuk berkembang secara penuh. Hal ini membutuhkan kepiawaian pendidik untuk membuka hati peserta didik. Hati yang terbuka mudah dipengaruhi, sebagaimana dikatakan Santo Vincentius Apaulo, seperti dikutip Bruder Bernardus. Keutamaan-keutamaan itu, kelembutan hati, kesabaran, dan keramah tamahan, membuka hati orang, sedangkan kekerasan menutupnya. Oleh karena itu, pendidik SMP Panggiluhur Diwoyo harus memiliki keutamaan lembut hati, sebagaimana ibu yang lembut hati. Kelembutan yang menyentuh hati peserta didik, memberikan pengalaman merasa diterima dan dihargai sebagai manusia muda yang sedang tumbuh. Perasaan dihargai yang membebaskan mereka dari belenggu ketidakberdayaan, ketidakpercayaan diri, ketidakberanian mengekspresikan diri, kegelisahan dianggap bodoh, keresahan dipandang sebelah mata, kecemasan dicap kurang ajar, tak kenal tata krama.
Ya, kelembutan hati pendidiklah yang mampu mengobati mereka dari luka hati yang selama ini membakar kemarahan mereka dan membuat mereka terpuruk tanpa daya. Hanya pendidik yang memiliki kasih ibu sejati yang mampu menyembuhkan mereka. Tabah hati. Keutamaan tabah hati sangat penting bagi seorang pemimpin. Tabah hati menumbuhkan ketegaran pada diri pemimpin. Pemimpin yang terlalu lemah, selalu khawatir dan takut menghadapi masalah akan membahayakan diri sendiri dan seluruh komunitasnya. Jabatan pemimpin sendiri sudah merupakan beban bagi pemimpin. Salib itu sudah cukup berat baginya. Jika masih juga dibebani dengan kekhawatiran dan ketakutan yang menghadapi masalah, tantangan dan perlawanan, maka beban itu tak mungkin dipikulnya sendiri. Pak Koko, waktunya nggih. Oke, sedikit lagi nggih. Nah, penerapannya dalam SMP Pangudulur adalah di balik penampilannya yang keren, guru atau pendidik juga menyimpan sisi-sisi deritanya sendiri. Konflik dengan istri atau suami, anak-anaknya yang menuntut banyak hal, tuntutan kebutuhan yang kadang melebihi standar gaji, biaya pendidikan anak, dan persoalan dengan lingkungan, masyarakat, dan sesama rekan kerja. Di tengah-tengah persoalan pribadi yang kadang belum terpecahkan ini, mereka harus berhadapan dengan tuntutan beban kerja, administrasi guru, target kurikulum, pencapaian prestasi. Himpitan persoalan yang berat ini ada kalanya menyebabkan pendidik gagal mengontrol emosi ketika menghadapi perilaku pendidik yang tidak dimengerti. Alih-alih membimbing dengan lembut hati, ia bertindak keras dan kasar sebagai diktator atas nama menegakkan disiplin sekolah. Masih ditambah dengan dalih, beginilah cara saya menunjukkan cinta pada anak-anak. Pendidik SMP Pangudulur tidak dibenarkan bertindak demikian. Kekerasan hanya akan membuktikan kelemahan kita dalam mengorganisasi masalah untuk memecahkannya. Kekerasan hanya membuktikan kegagalan kita menjadi pendidik yang cerdas, kreatif, dan menemukan cara dan metode. Tinggal 2 lagi, Pak. Boleh dilanjutkan? Oke, monggo Pak. Kebijaksanaan dan berpengetahuan. Para pemimpin kongregasi diangkat Allah untuk mengajar, membimbing, memperingatkan, dan menegur para bruder. Mereka harus menyemangati dan memberikan hati. Pendeknya, mereka harus berusaha membina para bruder pada kesempurnaan, sehingga menjadi orang yang hidup menurut keinginan hati Yesus yang Maha Kudus. Penerapannya, pendidik SMP Pangudulur sebagaimana pemimpin kongregasi bertugas untuk mengajar, membimbing, menasihati, dan menegur peserta didik dengan sepenuh hati agar peserta didik mencapai kepenuhan pribadinya. Untuk itu, perlu bagi pendidik memiliki keutamaan kebijaksanaan dan berpengetahuan. Berpengetahuan artinya pendidik harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran yang dibelajarkan, serta mengetahui pengetahuan yang cukup tentang peserta didik. Kebijaksanaan berarti pendidik harus mampu memilih pendekatan dan metode yang tepat serta sesuai dengan karakter peserta didik, baik dalam hal pembelajaran maupun pendampingan pribadi. Semangat dan teguh hati. Orientasi pengabdian Bruder Bernardus adalah upaya menyelamatkan jiwa-jiwa dengan meneladani Yesus, Sang Juru Selamat. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dijauhi semangat suci dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Peserta didik adalah insan muda yang sedang belajar mencari dan membentuk jati dirinya. Dalam upaya pencarian itu ada kalanya mereka tersesat menuju arah yang menghancurkan diri dan kepribadian mereka. Mereka membutuhkan pendidik yang memiliki semangat menyala-nyala dan teguh hati, berani menegur dengan tegas, namun penuh kasih memberikan pengampunan. Dengan begitu terbukalah dialog antara peserta didik dan pendidik. Terakhir, percaya kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Merujuk ayat tersebut, Bruder Bernardus Hugen mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan dan hidup bahagia di dunia ini, perlulah setiap orang percaya kepada Tuhan. Mengacu petunjuk Bruder Bernardus Hugen tersebut, tanggung jawab pendidik SMP Pangudulur Giriwoyo adalah kesejahteraan rohani dan jasmani seluruh peserta didik. Kesejahteraan jasmani peserta didik ditanggung oleh orang tua,
Namun tanggung jawab terberat pendidik adalah menyejahterakan rohani peserta didik. Kesejahteraan rohani peserta didik menyangkut tingkat terpenuhnya kebutuhan rohani. Menurut dosen sosiologi.com ada 10 kebutuhan rohani, tidak perlu saya uraikan. Bagi pendidik, memenuhi 10 kebutuhan rohani peserta didik tersebut jelas bukan perkara mudah. Sementara dia sendiri belum tentu dapat mencapai kesejahteraan rohani yang dibutuhkan, dia harus bertanggung jawab atas terpenuhnya kebutuhan semua peserta didik. Di sini peserta didik harus mengakui kelemahannya, di sini pendidik harus mengakui kelemahannya sebagai manusia. Pendidik harus memohon pertolongan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Catatan-catatan kakinya saya usahakan untuk lengkap. Selanjutnya ada spiritualitas Santo Vincentius, tapi saya rasa waktunya sudah habis. Sekali lagi, mohon maaf baru sampai 80%, tapi seperti yang dikatakan Bruder Martinus, sebelum libur Natal pasti akan selesai. Terima kasih. Pak, coba di-scroll saja ke bawah, Pak. Ya. Di-scroll sebentar supaya bisa skimming ke bawah sampai. Oke, terima kasih. Ini 3 keutamaan Santo Vincentius de Paulo. Ya, di-scroll terus saja. Ya, oke. Ini spiritualitas Santo Vincentius de Paulo, pengertian spiritualitas, kemudian 3 keutamaan, 1 kesederhanaan yang kami temukan, kemudian kerendah hatian, lalu cinta kasih, ada 8 bukan 3, keliru yang di atas. Berpihak pada kaum miskin, ketulusan hati, mendidik dengan hati, totalitas pelayanan yang membebaskan. Ini yang saya temukan, yang kami temukan tentang spiritualitas Vincentian. Lalu nilai-nilai pendidikan karakter ini format normatif kami ambil dari kurikulum. Saya rasa sudah dipahami semua. Kemudian berikutnya adalah nilai keutamaan pendiri sekolah, ini yang tadi saya katakan, wawancara dengan pendiri sekolah, ada sejarah singkat sekolah, kemudian nilai-nilainya belum sempat kami susun, karena masih mengambil dari sana sini, sedang kami susun, baru sampai pada ini. Kemudian budaya masyarakat, itu ada pengertian sejarah lokal, kemudian ada konsep budaya menurut antropologi, lalu kebudayaan merupakan suatu integrasi, lalu ini upacara rasulan atau bersih desa di Kecamatan Giriwoyo, ini nilai-nilai yang terkandung dalam upacara rasulan tersebut atau kebiasaan budaya rasulan tersebut. Nah, selesai sampai di situ baru. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Koko, luar biasa. Refleksinya 10 keutamaan, merinding saya Pak dengannya. Dengan luar biasa karyawan Pak Koko menerjemahkan dan merefleksikan 10 keutamaan Bruder Bernardus Sugeng. Baik, terima kasih Pak Koko. Kita langsung saja ke sekolah berikutnya. Berikutnya kita akan ke SMP Pangudulur 1 Klaten. Monggo Bruder Agus atau yang mewakili saya persilahkan. Tetap waktunya kita ke koridor 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bruder. Saya akan sharing hasil naskah akademik SMPPL 1. Melanjutkan apa yang sudah kami buat di minggu yang lalu dalam coaching klinik, dan ada masukan-masukan ya, lalu kami benahi. Sebelum saya mulai, perlu kami sampaikan bahwa di SMPPL 1 ini tidak punya satu pelindung, jadi kita tidak bisa menggali dari semangat Santo Pelindung. Santo Agustinus. Santo Agustinus. Ya, saya tak usul ini sekolah. Ya, Bapak Ibu, di dalam sesi ini ada beberapa hal yang sudah saya revisi. Tadi pagi saya memang nyulik dari FGD dari
sekolah lain yang berwarta menyampaikan ada yang sampai 400 halaman. Aku ya bingung, 400 halaman ini nggak piye, berapa waktunya ini? Kami buat nggak nyampe 40 halaman ini rasanya koner, kita rampung ganti kalian. Betul itu, SMP Santa Maria Kabanjai milik Suster SFD. Nah, itu ya Kabanjai itu memang luar biasa. Saya kira bisa memberi inspirasi untuk naskahnya ada di laptop kami. Nah, iya, apa yang share? Oke, nanti kami share Bder yang untuk Kabanjai Bder. Nah, Yang draftnya ya. Lalu beberapa hal yang saya lengkapi di sini, mulai dari penambahan cover, kemudian kata pengantar, kemudian juga di daftar isi kami kerangkanya ini kami perbaiki karena yang kemarin itu masih ada struktur keteladanan. Yang ternyata dari fasilitator itu menyarankan supaya itu masuk di tubuh kurikulum, maka itu saya hapuskan. Yang lain relatif sama, hanya kemarin di waktu coaching klinik itu saya belum sempat mencari nilai-nilai budaya yang ada di Klaten. Meskipun beberapa tadi sudah disampaikan dari Ganti Warno, juga dari Wedi, dari Mbayat, dari Cawas itu juga, dan itu rasanya hampir sama ya nilai-nilai budaya. Tetapi memang apa yang ingin kami pilih itu ada beberapa. Nah, saya akan bacakan saja di sini mulai dari kondisi geografis, sosial budaya, dan kearifan lokal. Saya melihat di Klaten ini, saya melihat 3 hal budaya dan kearifan lokal ini. Meskipun saya merasa juga belum lengkap, mungkin masih perlu kami dalami lebih lanjut. Yang pertama, di Klaten ini banyak candi. Saya menyebutkan saya sebutkan saja di situ 3, Candi Sewu, Candi Pelaosan, Candi Sojiwan, Candi Merak, ada 4 yang disebut, tapi yang lain masih ada, kalau tidak salah ada 8. Kemudian di Klaten juga memiliki banyak tempat ziarah yang dijadikan wisata religi. Tempat ziarah di Klaten itu antara lain ziarah makam Ki Ageng Gribik, ziarah makam Kiai Pandanaran, lalu ziarah Gua Marganingsih di Mbayat. Masih ada lagi sebetulnya, ada beberapa, hanya kok namanya masih begitu asing. Lalu di Klaten ini juga dekat dengan Gua Maria Sriningsih, ya. Walaupun itu tidak termasuk di Kabupaten Klaten, tetapi teritorial paroki itu masuk dalam wilayah paroki Danan yang ada di Klaten ini. Kemudian dari kebudayaan yang masih dilaksanakan itu antara lain kebudayaan menyirih, tradisi padusan, sawalan, kemudian upacara tradisional di Kabupaten Klaten itu ada upacara apem Aawiyu, lalu upacara bersih Sendang Sinongko, lalu upacara Sadranan. Itu yang saya lihat. Nah, banyaknya candi dan tempat-tempat ziarah dan berbagai macam tradisi atau kebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Klaten memiliki dan menghidupi nilai religius. Masyarakat ingin memberikan pemujaan dan penghormatan kepada Sang Pencipta, dan bersamaan itu mereka ingin membangun kebersamaan dan gotong royong. Dengan demikian, ungkapan keimanan, pemujaan kepada Sang Pencipta juga diwujudkan dalam kebersamaan dan persaudaraan kepada sesama. Kehidupan masyarakat Klaten masih sangat menghormati kepada mereka yang memiliki jabatan atau yang sering kita sebut dengan sesepuh. Kalau orang memberikan sambutan, mesti itu yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, dan seterusnya itu. Hormat kepada mereka yang lebih tua, bini sepuh, orang tua, guru, mertua, kakak. Namun demikian, pengaruh pergaulan dan masyarakat modern serta teknologi nilai yang dihidupi mulai luntur.
Hal ini dapat saya lihat dalam kehidupan sehari-hari pada sikap para peserta didik yang kami hadapi setiap hari. Kondisi inilah yang harus dibudayakan dan dibiasakan dalam pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah bersama orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kegiatan kurikuler, intrakurikuler, dan juga dalam kegiatan non-kurikuler. Ini Bapak Ibu Buder yang pokok yang saya tambahkan, yang lain itu sama atau hampir sama dengan yang kemarin. Ini saya bersama dengan 4 orang tim pengembang kurikulum, dan yang saya bacakan adalah hasil editing pukul 14:47 tadi. Ini masih berproses. Saya berharap memang naskah akademik ini segera selesai supaya juga mulai berpikir untuk penyusunan kurikulumnya ya. Lalu di antara nilai-nilai keutamaan yang kami hidupi itu selain nilai 10 keutamaan Benadus, kami juga ada 4 nilai yang kami gali dari tradisi dan budaya tadi, yaitu keteladanan, prestasi, kedisiplinan, dan berkarakter. 3 kata kunci ini juga masuk di dalam perumusan visi misi sekolah kami. Dan inilah yang kedepannya kami ingin lebih detail lagi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keutamaan baik dari 10 Benadus maupun dari yang kami temukan dari berbagai sumber, dari tradisi, tetapi juga dari saran dan masukan dari stakeholder yang pernah kami gali melalui wawancara ataupun melalui rapat ataupun juga melalui chatting-chatting dalam WA ke wali kelas, ke guru maupun kami sendiri. Terima kasih Pak Aka, itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Buder Agus dan juga tim dari SMP Pangudulur 1 Klaten yang sudah menyampaikan sharingnya terkait dengan naskah akademik yang sudah dibuat sampai hari ini. Baik, berikutnya kita akan ke sekolah yang keempat, yaitu SMP Pangudulur Serumbung. Ya, monggo Bu Dwi dan Bu Dewi dan Pak Dwi, mohon maaf. Oke, monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Aka. Mohon izin untuk share screen. Buder Agus, mohon di stop dulu, Buder. Oh iya. Oke, monggo Bu Dwi. Bu Dwi. Baik, ini naskah akademik dari sekolah kami. Dari coaching klinik kemarin tidak banyak yang kami revisi, lebih kepada pengeditan bahasa saja. Lalu tidak banyak yang berubah. Kemudian saya akan sampaikan poin-poinnya saja untuk FGD sekarang. Nah, ini poin-poin dari naskah akademik yang kami buat. Yang pertama, untuk benang merah antara kondisi sosial budaya masyarakat dengan nilai-nilai inti. Untuk 6 nilai inti yang dari guru, Allah adalah kasih dengan keutamaan yang dihidupi, yaitu peduli, rendah hati, saleh, suci, dan cinta sama. Kemudian budaya yang dikembangkan, di sini berdasarkan budaya masyarakat, dengan penghargaan kepada sesama ciptaan guna mewujudkan kasih Allah, yaitu budaya Ngaroge. Kemudian di profil pelajar Pancasila yang diharapkan atau nanti SKL-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Yang kedua, di sini devosi kuat pada Bunda Maria. Keutamaannya adalah religius, percaya kepada Tuhan, saleh, suci. Lalu budayanya adalah dengan hidup beragama yang kuat, kegiatan-kegiatan rekoleksi retret, dan terlibat di gereja. Kemudian profil pelajarnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, persaudaraan Ratu Kongregasi. Di sini keutamaannya adalah kerjasama,
dengan budaya kerjasama dengan lembaga kegerejaan. Contoh kegiatan di sini adalah live in di biara. Lalu yang kedua kerjasama dengan masyarakat. Ini aksi sosial, live in juga, lalu membangun jejaring juga. Kemudian profil pelajar Pancasilanya di sini bergotong royong dan kebinekaan global. Yang keempat, berpihak pada yang miskin dengan keutamaan empati, mencintai sesama dan lembut hati. Dengan budaya aksi sosial, kemudian membantu bagi siswa yang membutuhkan dengan beasiswa maupun alat tulis. Dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang melayani, yaitu rendah hati, bijaksana, berpengetahuan, dan lembut hati. Budaya yang kami kembangkan dengan pendampingan, pelayanan, dan bantuan bagi yang kesulitan. Di sini tidak hanya kepada siswa, tapi juga sesama guru, karyawan, maupun masyarakat. Lalu profilnya kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Yang keenam, profesionalitas karya dengan keutamaan tanggung jawab, kebijaksanaan, dan berpengetahuan. Lalu budaya yang kami kembangkan, profesionalitas, tanggung jawab, dan disiplin, dan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan mandiri. Simpulan dari naskah akademis kami, yang pertama adalah kondisi sosio-budaya masyarakat di SMP Pangudilur Sumbung. Itu adalah yang pertama bahasa yang digunakan bahasa Jawa, Romo maupun Ngoko, di samping bahasa Indonesia pada lembaga pendidikan maupun keagamaan. Dari sistem pengetahuan, kesadaran akan pengetahuan tentang kondisi alam sekitar dan peralatan yang dipakai sudah lumayan tinggi. Jadi ada beberapa depo pasir yang menggunakan bego, kemudian lahan pertanian juga sudah dengan alat yang tidak lagi tradisional, dan juga ada area peternakan. Yang berikutnya dari sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, di sini berkembang lebih banyak ke organisasi yang berkaitan dengan keagamaan, lalu kesenian, perkumpulan-perkumpulan kampung, dan lain-lain. Dari sistem peralatan hidup dan teknologi, di lereng Merapi itu juga sudah berkembang, seperti daerah-daerah lain. Jadi, dari sisi alat transportasi, model rumah, model pakaian, jenis makanan, minuman juga tidak beda jauh dari daerah lain. Diperbandingkan dengan Munthilan juga tidak jauh berbeda. Lalu, dari sistem mata pencaharian hidup, kebanyakan di sana adalah bercocok tanam, penggali pasir, peternakan, dan pedagang. Dari sistem religi, kehidupan keagamaan di sana itu bisa dikatakan baik, karena mereka menjalankan ibadah dengan baik, ikatan keagamaan juga sangat kuat. Lalu antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain itu juga harmonis. Jadi toleransi juga tinggi di sana. Kemudian kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dikembangkan di sana seperti nyadran dan genduri juga masih dijaga. Jadi nyadran dan genduri juga tidak melihat apakah itu beragama satu atau yang lain, jadi kami tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu dari segi kesenian, jenis kesenian yang berkembang di sana adalah jadilan, topeng ireng, lalu seni campur. Dan di situ banyak menitik beratkan pada gerak tubuh, lalu ada nuansa magisnya juga. Jadi beberapa anak dari kami yang mengikuti atau masuk dalam kelompok itu juga kadang terbawa sampai sekolah. Jadi kadang ada yang magisnya masuk, kesurupan. Tapi karena sudah maksudnya warga sekitar juga sudah paham dengan kondisi seperti itu, mereka datang membantu jika terjadi hal seperti di sekolah kami. Kemudian budaya pertunjukan wayang kulit juga sudah membudaya di sekitar daerah kami, di beberapa desa itu sering mengadakan pertunjukan wayang, terutama pada acara Merti Deso. Maka di Mandungan sendiri itu pernah mengadakan dalam rangka juga nguri-nguri budaya Jawa dengan pertunjukan wayang, dan yang mengadakan adalah
dari gereja, lalu kerjasama dengan sekolah kami dan juga SD Kanisius, dan itu antusias dari warga sekitar itu juga cukup besar. Jadi memang budaya Jawa masih melekat tinggi di daerah sekitar kami. Kemudian nilai-nilai keutamaan yang ada di sekolah kami dijiwai dari keutamaan Yayasan Pangudi Luhur serta Santo Vincentius a Paulo. Kami menuliskan ada list, ini ada 12 seperti ini. Lalu kami sinkronkan dengan kegiatan yang ada di sekolah kami. Jadi kegiatan di sekolah kami dilandaskan pada keutamaan yang ada dan juga dihidupi di sekolah. Dan nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar pengembangan kurikulum sekolah ke depan. Maka karena itu banyak, kami mencoba untuk meringkas atau merangkum nilai-nilai tersebut menjadi ini, 6 ini. Cinta kasih, teladan baik, saleh dan suci, sikap bijaksana, berpengetahuan, dan percaya kepada Tuhan. Kemudian kami masuk rekomendasi. Di sini Pak Dwi membuatkan skema seperti ini, apa peta. Dengan Allah adalah kasih, 6 keutamaan itu kemudian dihidupi oleh Yayasan Pangudi Luhur, nilai dari teladan Santo Vincentius a Paulo, budaya lokal, motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian masuk ke Pangudi Luhuran dan budaya sekolah, akhirnya nanti memunculkan profil lulusan. Kemudian kami juga mencoba untuk membuat inspirasi sekolah di sini dengan keteladanan Santo Vincentius a Paulo yang nilai-nilainya juga tidak jauh beda dengan nilai-nilai dari Yayasan Pangudi Luhur. Kemudian inspirasi ini diharapkan menjadi inspirasi seluruh warga sekolah, bahkan dapat menular ke masyarakat sekitar. Jadi dengan segala keterbatasan sekolah, berupaya melayani pendidikan bagi semua kalangan. Sekolah juga menggandeng pihak-pihak yang memiliki kehendak baik untuk ikut memperhatikan pendidikan bagi peserta didik yang dipercayakan kepada sekolah. Berikut inspirasinya dengan digambarkan Santo Vincentius a Paulo, dan ini adalah kami SMP Pangudi Luhur Serumbung, serta anak-anak di sini adalah yang kami layani, siswa-siswi maupun masyarakat sekitar. Demikian poin-poin dari naskah akademik kami. Kemudian dari naskah akademik itu kami mencoba untuk membuat program sekolah dari nilai-nilai itu dengan dimensi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Secara singkat saja, karena ini juga belum lengkap dengan pembelajaran berbasis kontekstual, untuk kegiatan intrakurikulernya, semua MAPEL menerapkan pembelajaran kontekstual dan terumus dalam RPP. Lalu yang kedua, proyek kolaborasi antar MAPEL. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kognitif, kami mengajarkan public speaking. Di situ menerapkan kolaborasi materi yang diperoleh dari kegiatan intrakurikuler dalam kegiatan berbicara di depan umum. Ada 3 bahasa yang kami terapkan di situ. Yang pertama, bahasa Indonesia, lalu yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga bahasa Inggris. Kemudian non-kurikuler di sini home visit, jadi kami datang ke rumah siswa yang benar-benar membutuhkan pendampingan khusus. Lalu untuk prestasi akademik, itu adalah pengayaan, lalu kokurikuler juga pendampingan khusus untuk persiapan lomba akademis. Untuk afektif, di sini aktualisasi keutamaan Pangudi Luhur Serumbung dengan menuliskan refleksi di tiap akhir pelajaran. Ini untuk yang intrakurikuler, lalu yang kokurikuler itu kegiatan literasi dan live in. Live in di sini ada 2 macam di masyarakat, dan yang kedua itu di biara. Harapannya atau tujuannya itu mereka berlatih untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Lalu yang di biara ini menumbuhkan benih-benih panggilan bagi siswa-siswi kami yang beragama Katolik. Lalu yang ketiga di sini adalah aksi sosial. Untuk kegiatan ekstra masuk di pramuka. Untuk psikomotorik, yang pertama adalah keterampilan hidup. Untuk
intrakurikulernya pembelajaran kontekstual, lalu ekstrakurikulernya kami mengajarkan program life skill atau kecakapan hidup. Ada 2, yaitu budidaya tanaman, lalu yang kedua itu pahat. Ya, ada pahat batu, pahat kayu, meskipun sederhana, kami bekali mereka dengan kecakapan hidup tersebut. Lalu yang berikutnya prestasi non-akademik, dengan lomba intern dan ekstern untuk kokurikuler, serta ekstrakurikuler di KOR, karawitan, band, dan olahraga. Lalu non-kurikulernya mereka bisa terlibat di kegiatan kegerejaan, di KOR, Misdinar, dan OMK. Lalu untuk strategi sekolah, untuk intrakurikuler dengan pemetaan kemampuan siswa, penambahan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual dan menyenangkan, dan penambahan kemampuan guru dalam membuat pembelajaran kolaboratif atau integratif. Ekstrakurikuler dengan mendata siswa, kemampuan, mereka lebih minat ke ekstra apa atau mempunyai bakat di ekstra apa, itu yang kami data. Kemudian mencari pelatih yang berkompeten agar bakat-bakat atau kemampuan mereka bisa berkembang dengan maksimal, dan menyusun program pendampingan ekstrakurikuler. Yang kokurikuler, kita mengajarkan kerjasama dengan pihak lain, lalu melibatkan pengurus OSIS, dan juga melibatkan siswa komite sekolah dalam pelaksanaan aksi sosial. Dan yang keempat, non-kurikuler, bekerja sama dengan pihak gereja maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. Demikian presentasi atau sharing dari kami. Kami kembalikan kepada Pak Aka. Terima kasih, Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Dewi atas sharingnya hari ini, sudah menjelaskan tadi beberapa komponen poin-poin dalam naskah akademik yang juga sudah digali dengan menggali keutamaan-keutamaan Santo Pelindung. Kemudian juga bahkan sampai mencoba membuat kegiatan unggul yang nanti akan disiapkan sebenarnya untuk yang dokumen kurikulum berikutnya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita akan melanjutkan ke sekolah berikutnya, yaitu ke SMP Pangudiro Salatiga. Monggo Pak Adit, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Aka. Selamat sore, Bruder dan Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar? Oke. Oke Pak, monggo. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan, dan mungkin ada beberapa revisi dari narasumber kemarin yang sudah coba kami perbaiki. Nanti di pemaparan ini, yang pertama kami akan memaparkan bertanya sebenarnya kepada narasumber tentang budaya lokal. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Ini naskah akademik dari SMP Pangudiro Salatiga. Bentar. Intinya kemarin sudah banyak disampaikan oleh Bu Domas, dan ini menjadi gantian tugas saya untuk mencoba untuk memaparkan ini, sama seperti yang sudah disampaikan Bu Domas kemarin. Yang pertama tentang sejarah Salatiga. Sejarah Salatiga berawal otomatis dari prasasti Pelumpungan, yang di situ ada kutipan bahasa Jawa kuno, Sir Astu Swasti Prajabiah, yang berarti semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Di situ juga sudah kami ambil dari sejarah kota Salatiga menurut skripsi dari salah satu yang bernama Aprian Prayogo. Kemudian turun ke zaman kolonial, di sini menjelaskan tentang kondisi lingkungan Salatiga pada saat kolonial. Kemudian masuk ke sejarah sekolah. Sejarah sekolah kami ambilkan dari salah satu penelitian skripsi mahasiswa UKSW, dan juga hasil wawancara kami dengan para pendahulu yang mungkin bisa menambah pengetahuan dalam kita menggali sejarah
SMP Pangudilur Santo Mikael Salatiga. Kemudian kita turun ke penggalian nilai inti, Bapak Ibu dan Bruder. Penggalian nilai inti ini kami peroleh dari skripsi mahasiswa UKSW, kemudian wawancara dengan guru senior dan mungkin sesepuh dari SMP Pangudilur Salatiga, dan kami berusaha untuk mencari sedetail mungkin untuk agar kami bisa menggali nilai-nilai inti apa saja yang zaman dulu sebenarnya sudah ada, dan mungkin kalau memang bisa kita lakukan untuk sekarang, kita akan lakukan. Ini untuk warisan pendahulu, kita ambil beriman melayani, kemudian disiplin. Di situ sudah dijelaskan ada beberapa artikel yang mengatakan hal yang semacam itu. Kemudian peduli akan sesama, berprestasi, cinta lingkungan. Itu adalah nilai-nilai yang sudah coba kami kulik dari warisan pendahulu dari SMP Pangudilur Salatiga. Kemudian kita masuk ke Santo Mikael sebagai Santo Pelindung Sekolah. Kita ambil 3 sifat dari Santo Mikael, yakni berani, kemudian pemimpin, dan pelindung sebagai pelindung sekolah. Kemudian nilai inti yang selanjutnya adalah nilai inti Bruder Guru. Dari 6 kita masukkan semua. Ini saya langsung copy paste dari hasil karya dari penulis, tidak saya owah-owah atau saya hapus atau tidak, saya langsung masukkan semua karena ini sudah paten. Kemudian turun ke 10 keutamaan, ini masih 6 inti Bruder Guru, terus ini masih keutamaan Bruder FIC, 10-nya juga kami sudah cantumkan di sini. Nanti mohon untuk narasumber apakah ini satu persatu harus kita gali atau hanya cukup sekian, nanti mohon masukannya dari Bruder Warto dan mungkin narasumber yang bisa memberikan informasi. Kemudian budaya lokal, nah ini yang mungkin nanti kami tanyakan kepada narasumber, karena kami juga sedikit bingung untuk budaya lokal Kota Salatiga. Mungkin Mas Heri, Pak Heri dan Mas Hendi mungkin nanti bisa menambahkan di sini, karena Salatiga itu merupakan kota pensiunan dan kebudayaannya itu hanya tersirat, Mas Hendi dan Pak jadi tersirat itu seolah-olah yang di Kota Salatiga itu tidak ada kearifan lokal yang mengena di, ya meskipun saya juga sudah 30 tahun hidup di Salatiga itu, yang saya tahu sekarang itu hanya Salatiga itu kota toleran, dan kota toleran itu bukan dari jauh-jauh hari, namun baru saja terjadi, itu pun juga dari penilaian dari suatu institusi. Kemudian kemarin Pak Aka sudah coba menggali lagi tentang tokoh Joko Tingkir yang menjadi salah satu tokoh di Kota Salatiga yang bisa kami ambil untuk nilai-nilainya. Itu yang pertama, ini budaya toleransi yang ada di Kota Salatiga. Ini budaya yang mungkin Kota Salatiga termasuk salah satu kota tertoleran di Indonesia, namun ini baru saja kalau nggak salah. Jadi zaman dulu mungkin belum. Jadi kami sedikit bingung untuk budaya lokal di sini. Kemudian untuk Joko Tingkir sendiri itu ada sifat gigih, kemudian ada sikap kewajiban menuntut ilmu, dan sikap rendah hati. Itu yang ada sifat yang ada di Joko Tingkir itu sendiri. Nah, mungkin saya agak turun dulu karena saya tadi coba searching untuk wilayah Salatiga. Mungkin ini
wilayah Salatiga itu diapit dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Nah, yang saya tahu itu di sekitar daerah Kabupaten Magelang itu ada yang namanya Saparan. Nah, apakah kebudayaan yang ada di samping-samping kota Salatiga terutama itu bisa dimasukkan menjadi budaya lokal kota Salatiga, ataukah tidak boleh karena itu merupakan dari kabupaten yang lain, meskipun sebenarnya kota Salatiga juga sedikit kecipratan budayanya. Saparan itu ada di kota Salatiga, namun tidak semua di kecamatan itu melakukan kegiatan yang semacam itu. Nanti mohon penguatannya agar kami dalam menggali itu bisa semakin baik. Kemudian untuk ini keutamaan terampil. Untuk selanjutnya ada profil pelajar Pancasila itu juga kami hanya cuplik aja. Nah, kemudian yang setelah kami gali, Bruder Bapak Ibu, kami mengambil 6 core value yang akan kami coba berikan di sekolah kami. Yang pertama itu adalah beriman. Nah, ini beriman sendiri kami gali dari warisan pendahulu, nilai inti Bruder Guru dan devosi kepada Bunda Maria. Yang ini nanti coba kami sempurnakan kembali untuk tatanan penulisannya. Kemudian berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah berbudi pekerti luhur ini. Yang ketiga kita ambil keterampilan atau terampil di sini untuk keterampilan anak sendiri. Setelah itu berprestasi ini dari gigih dari Joko Tingkir tadi, kemudian totalitas profesionalitas karya, warisan pendahulu di nilai prestasi, dan warisan pendahulu di sifat disiplin. Kemudian di berwawasan lingkungan itu warisan pendahulu karena kami ambil dari nilai pendahulu itu para bruder juga memberikan pengetahuan tentang cinta lingkungan kepada mungkin sekolah dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah cinta kasih, itu dari semangat persaudaraan, berpihak pada yang miskin, dan warisan para pendahulu. Itu kemudian penutup, ya itu mungkin dari SMP Pangudi Luhur Salatiga, Bruder Bapak Ibu, mungkin Pak Aka mungkin bisa menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.